Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di Sarapan Rohani pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya sendiri juga masih belajar. Dan kita akan sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah salah satu perkataan Yesus yang tertulis dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes ada 7 perkataan Yesus yang menyatakan siapa dirinya, yaitu yang salah satunya adalah akulah kebangkitan dan hidup. Dan saya mendapatkan tema ini, akulah kebangkitan dan hidup. Ini salah satu dari 7 perkataan Yesus yang menunjukkan siapa dirinya, yang menunjukkan kealahannya. Dan hanya Yesus yang berani berkata seperti ini, tidak ada Allah lain yang berani berkata seperti ini. Hanya Yesus yang dapat berkata seperti ini. Nah, mari kita buka dulu di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekali lagi, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, di dalam ayat ini ada 2 hal yang bisa saya akan bahas, yang saya dapatkan, juga rema yang saya dapatkan ketika saya membaca ayat ini. Ada 2 hal pengertian yang mau Tuhan tunjukkan kepada kita. Yang pertama, di sini dikatakan tentang kebangkitan, akulah kebangkitan. Nah, Yesus adalah kebangkitan sulung, kebangkitan yang pertama, kebangkitan dan tidak mengalami kematian lagi. Kita buka di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kita beberapa waktu lalu kita sudah merayakan kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitannya, dan kita sudah merayakan juga kenaikannya. Nah, Yesus adalah kebangkitan yang sulung, kebangkitan sulung dari antara orang-orang mati. Perkataan ini adalah sebuah pernyataan bahwa Yesus akan mati, namun akan bangkit dan hidup. Artinya, ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan, artinya Yesus akan mengalami mati, tapi dia akan bangkit dan dia akan hidup. Ya, tidak ada orang yang bangkit tapi tidak mengalami kematian terlebih dahulu. Tapi kalau kita mau bangkit, berarti kita harus mengalami kematian dulu, baru kita bisa bangkit. Sama seperti Yesus. Yesus harus mengalami kematian terlebih dahulu, sehingga dia bisa bangkit. Nah, Yesus adalah kebangkitan sulung di antara orang-orang percaya yang saat ini sudah meninggal, dan yang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, di dalam Kolose 1, ayat yang ke-18, di sana juga dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yesus sudah bangkit terlebih dahulu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah bangkit dan dia sudah hidup, dia sudah naik ke surga. Nah, tinggal kematian orang-orang percaya yang saat ini sudah mati, yang akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman. Nah, ketika kita percaya Yesus adalah kebangkitan, Yesus adalah hidup, maka kita akan menerima, kita akan memperolehnya. Kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Setiap orang yang percaya yang sudah meninggal akan dibangkitkan. Nah, namun yang kita perlu perhatikan juga di dalam Yohanes 11 ayat 25 ini, itu adalah konteks ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Itu adalah ketika Lazarus mengalami kematian. Lazarus mati, saudara dari Marta dan Maria. Nah, Marta, Maria, dan Lazarus ini sebenarnya adalah orang-orang yang dikasihi Yesus. Tapi mengapa, ada pertanyaan, mengapa kok orang yang dikasihi Yesus harus mengalami hal seperti ini? Kalau
Bapak Ibu Saudara membaca secara lengkap perikop ini, ada hal menarik ketika Lazarus sakit, Yesus ini sudah dikasih tahu. Yesus sudah diberitahu kalau Lazarus sakit. Namun mengapa Tuhan izinkan sampai Lazarus harus mengalami kematian? Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah Yesus izinkan itu untuk melihat iman, untuk memberi pernyataan kepada Marta, untuk memberi pernyataan kepada Marta bahwa Yesus itu punya kuasa untuk membangkitkan orang yang mati bagi yang percaya. Ya. Ini adalah konteks ketika Lazarus mati, ya. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan ingin menyatakan kepada Marta kalau Yesus ini punya kuasa. Jadi imannya nggak sebatas, nggak sebatas Yesus itu bisa menyembuhkan. Nggak sebatas Yesus itu mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit paling parah sekalipun. Nggak hanya sebatas itu. Tapi Tuhan mau membuat iman Marta lebih teguh lagi. Kalau Yesus itu bahkan punya kuasa membangkitkan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati, bahkan sudah mati lama. Tuhan punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Tapi kuncinya adalah harus percaya, kita harus percaya. Tadi sudah dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kuncinya adalah percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Allah yang punya kuasa melebihi segala sesuatu, kita akan menerima ini, kebangkitan dan hidup yang Tuhan berikan. Inilah sisi kealahan yang Yesus tunjukkan. Ya, selama Yesus melayani di dunia, Yesus juga 100% manusia dan 100% Allah. Yesus bisa merasakan perasaan yang dirasakan oleh manusia, tapi Yesus juga tidak meninggalkan sisi kealahannya. Inilah ketika Yesus membangkitkan Lazarus, itu adalah menunjukkan sisi kealahan Yesus yang berkuasa melebihi segala hal, melebihi maut sekalipun. Nah, inilah pernyataan Yesus tentang akulah kebangkitan. Jadi kita harus percaya dan mengamini Yesus adalah kebangkitan yang akan membangkitkan kita juga, yang akan membangkitkan setiap orang-orang percaya melalui Yesus. Hanya melalui Yesus orang-orang percaya yang sudah mati, orang-orang percaya yang sudah meninggal dunia akan dibangkitkan. Asal ketika mereka mati, ketika mereka meninggal, mereka di dalam Tuhan Yesus, mereka percaya kepada Yesus. Lalu poin kedua yang Tuhan mau tunjukkan melalui ayat ini, tadi tentang akulah kebangkitan, dan yang poin kedua adalah hidup. Akulah hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, di sini saya dapat rema kalau di dalam Yesus ada kehidupan. Saat kita menerima dan percaya kepada Yesus, kita akan menerima hidup yang baru, hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-15, Yohanes 3 ayat yang ke-15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya. Kembali lagi kuncinya, kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal, kalau kita memperoleh hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup yang tidak mengalami kematian lagi, adalah kuncinya adalah percaya, iman. Kita harus punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Katakan berkali-kali di dalam firman Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hanya Yesus satu-satunya jalan kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, hanya Yesus yang mampu memberikan kehidupan, membangkitkan rohani, membangkitkan kehidupan rohani kita. Hanya Yesus yang dapat melakukannya, hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Nah, kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Adam yang pertama
Adam yang Allah ciptakan jatuh di dalam dosa, di situ membuat setiap keturunannya, bahkan sampai saat ini manusia sebenarnya terjebak di dalam dosa yang akhirnya berujung pada maut. Ya, kita ingat di dalam Roma 6 ayat yang 23, sebab upah dosa ialah maut. Nah, ketika Adam yang pertama jatuh di dalam dosa, manusia berikutnya, keturunan-keturunannya, bahkan sampai saat ini, bahkan manusia-manusia berikutnya terjebak di dalam lingkaran dosa yang akhirnya berujung pada maut. Tapi karena kasih karunia Allah, tapi karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga ketika Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, lahir dan turun ke dunia, Dia memberikan kita kehidupan. Kita akan baca kembali di ayat yang sama, Roma 6 ayat ke-23 bagian B. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kehidupan kekal yang bisa kita peroleh, yang bisa kita terima hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita, dan ketika kita mengimani itu, kita percaya pagi hari ini, baik saya maupun Bapak Ibu Saudara-saudari sudah menerima janji Tuhan, sudah menerima kehidupan itu. Nah, kita pagi hari ini, inilah salah satu perkataan Yesus yang Yesus nyatakan, yang Yesus katakan untuk menunjukkan siapa Yesus itu sebenarnya, untuk membuat setiap orang yang tidak percaya bisa menjadi percaya kepada Yesus. Bahkan orang yang sudah percaya lebih percaya lagi kepada Tuhan, karena Allah kita, Yesus yang kita sembah bukan hanya sekedar berkata, tapi Dia menunjukkan setiap perkataannya, membuktikan setiap perkataan yang Yesus ucapkan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ucapkan. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua, dan kita bisa mengambil rema di dalam Yohanes 11 ayat 25 ini, akulah kebangkitan dan hidup. Biarlah kita sama-sama percaya di dalam Yesuslah satu-satunya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.